Assalamualaikum Ella. Waalaikumsalam Pak Habibi. Waalaikumsalam Pak Habibi. Oh iya Ella, hari ini Bapak ingin ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama sih, mungkin 15 menit lah. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu enggak ya? Oh iya, enggak Pak, silahkan. Ada apa ya Pak ya? Ada apa ya Pak ya? Begini Ella, kita ngobrol santai aja. Soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kayak gini. Saya perhatikan akhir-akhir ini kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kira-kira ada apa ya, Ella? Sebenarnya sih Ella juga pengen ngobrol Pak. Tapi Ella malu. Tapi Ella bersyukur alhamdulillah sekarang bisa bertemu Bapak. Jadi Ella bisa ngobrol sama Bapak. Jadi apa perlu Ella? Saya ini pengen dapat solusi Pak. Bingung saya ini ya Pak. Saya lagi punya masalah. Jadi saya harus bagaimana? Saya bingung Pak. Iya. Lagi ingin disampaikan Ella kepada Bapak. Saya sebenarnya ya Pak ya merasa tidak nyaman Pak di kelas. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman saya Pak. Loh, apa yang membuat Naela ini tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan teman-teman di kelas? Saya bingung juga Pak. Saya nggak tahu apa saya yang salah ya Pak? Apa saya pernah membuat kesalahan atau saya bingung Pak? Gitu. Apa yang membuat kamu tidak nyaman sih? Jelaskan sih. Sebenarnya ya Pak ya, saya itu pengen berkumpul dengan teman-teman, mengerjakan tugas sama-sama, apalagi kalau sudah ada kerja kelompok. Iya. Tapi Pak, sementara ini kalau sudah ada belajar kelompok, saya itu selalu bekerja sendiri. Karena teman-teman itu ya Pak ya, banyak yang ngobrol sendiri, main sendiri. Jadi daripada tugas saya belum selesai kan mending saya bekerja sendiri Pak. Jadi saya nggak usah ikut kerja kelompok. Iya. Selama ini apa yang sudah kamu lakukan Ella supaya kamu tidak bekerja sendiri dalam kelompok kamu? Apa ya Pak ya? Ya seperti yang dilakukan ketika saya ketika kita kerja kelompok, saya itu ngajak teman-teman bekerja sama. Ayo kita belajar, ayo kita mengerjakan tugas. Terus kemudian saya selalu memberitahu kalau teman-teman saya tidak bisa mengerjakan tugas kelompok kalau tidak kerja kelompok. Oke gitu ya. Kalau boleh Bapak simpulkan sih, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan teman-teman kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok kamu mengerjakan sendiri, bukan begitu Ella? Betul Pak, jadi setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal, saya pasti selalu mengerjakan sendiri Pak. Oke. Sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Ada lagi nggak yang lain, Naela? Sepertinya nggak ada sih Pak. Sebenarnya teman-teman saya itu ya Pak, kelas itu baik, sopan, dia juga ramah sama Ella.
Terus mereka pikir mungkin ya Pak ya, Ella berpikiran apa karena Ella dikira mampu, jadi teman-teman bersikap seperti itu. Jadi cuma sayanya aja yang tidak mau terbebani. Kan sepertinya nggak adil gitu loh Pak, kalau mengerjakan tugas kelompok mereka bermain tapi Ella harus mengerjakan kan gitu. Ya, lah. Itu dia, mereka teman-teman kamu Ella menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan, Ella? Apa ya Pak ya, Ella bingung harus bagaimana, apa yang harus Ella lakukan ya Pak ya. Begini Ella, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan mulai dari tadi, hal mana yang menjadi prioritas kamu? Sepertinya karena baik sama Ella, juga ramah sama Ella, berarti Ella harus meminta maaf ya Pak sama mereka. Terus yang kedua, berarti Ella harus lebih memahami teman-teman ya Pak ya, atas ketidakmampuan teman-teman. Kan Ella harus bersyukur kalau Ella mampu, tapi Ella harus memahami teman-teman Ella juga. Terus yang terakhir ya Pak, berarti Ella harus bangga ya Pak ya, karena kan teman-teman percaya kalau Ella itu mampu. Jadi Ella mau bekerja sama, tidak menyendiri lagi Pak. Oke, keren Ella, Bapak bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan, Nak? Pak, kalau gini ya Pak, karena teman-teman notabene teman-teman itu sikapnya ya baik, apa Ella harus bikin kelompok belajar ya Pak di kelas. Jadi Ella itu akan menanyakan dan Ella bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka, tapi semampunya Ella. Apa itu boleh ya Pak ya? Lah, ini yang Bapak suka dari kamu. Bisa jelaskan lagi ke Bapak lebih jauh lagi, Ella? Iya Pak, jadi Ella itu kan pengennya kan biar Ella ini tidak merasa lagi, teman-teman bisa kerjasama dengan Ella. Jadi Ella pengennya membuat belajar kelompok. Kemudian Ella akan menjadwal untuk menentukan harinya. Kemudian siapa aja yang mau ikut dalam kegiatan belajar kelompoknya Ella ini. Apa yang kamu maksud itu tutorial sebaya, Nak? Tutorial sebaya, apa itu ya Pak ya? Nggak tahu, nggak paham Ella apa ya Pak? Jadi gini Nak Ella, tutorial sebaya itu pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Jadi kayak kamu ini bisa membantu temannya untuk belajar kelompok gitu, memfasilitasi temannya gitu. Oh alah, gitu ya Pak. Ya, Ella paham Pak. Paham. Siap. Oke. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan di hidupnya, Nak? Saya akan bergabung teman untuk bekerja sama jika dalam belajar kelompok. Kemudian kata Bapak tadi, saya akan membuat kesepakatan tutorial sebaya. Jadi yang disepakati tadi itu saya ngajak teman-teman siapa yang mau, nanti diatur jadwalnya gitu Pak. Oke, Bapak suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini, Nak. Lalu komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini, Nak?
Selepas ini saya akan menemui teman saya, Pak, di kelas. Baik, Ella akan mengungkapkan kegiatan apa yang Ella rencanakan itu, yang Ella tadi bilang sama Bapak tadi itu. Oke, baik sekali Nak Ella. Kemudian siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini ke depannya, Nak? Saya akan minta bantuan ketua kelas, Pak, karena ketua kelas kebetulan penilaiannya hampir sama dengan saya, Pak. Jadi saya akan minta Albi untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Pak. Ini baru hebat, kamu pasti bisa. Semangat Nak Ella untuk melaksanakan kegiatan yang akan kamu lakukan bersama teman-temannya. Terima kasih atas waktunya Nak Ella. Iya, Pak, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Ella lega sudah mengutarakan apa unek-unek Ella, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Nak. Semangat. Semoga bisa. Iya, Pak. Iya. Saya pergi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya komunikasi dua air sudah kus dan kuci yang jelas selama percakapan kucing sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah menurut saya tidak ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan karena pertanyaan yang diberikan kepada Koci sudah bagus dan kreatif untuk menggali informasi yang lebih akurat lagi. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh dan sebelum dan saat melakukan coaching. Yang sudah saya lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh sebelum dan saat melakukan coaching adalah dengan membangun kesadaran penuh untuk merendam ketegangan dan kecanggungan antara coach dan coachee. Kemudian mengembalikan dan membangun fokus coachee tersebut. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya adalah sering melakukan latihan coaching dengan rekan sejawat dan siswa. Kemudian tuliskan umpan balik dari coachee. Saya diberikan saran untuk memulai percakapan terlebih dahulu sebelum memulai coaching agar suasana lebih rileks dan tidak canggung atau tegang. Kemudian pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa senang dan bersyukur sekali karena mendapatkan ilmu baru ketika belajar praktek coaching dengan rekan sejawat. Terima kasih, Bu Soimah.